Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Putrianasari. Saya merupakan mahasiswi PPK dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 LPTK UKSW. Saya telah melaksanakan PPL yang ketiga secara daring bersama peserta didik kelas 4 SD Negeri Walitelon Utara. Secara sinkronus, pembelajaran saya lakukan dengan platform Zoom Meeting dan juga WhatsApp Group. Secara asinkronus, pembelajaran saya laksanakan menggunakan Google Classroom. PPL yang ketiga ini, saya melaksanakan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dengan model problem-based learning. Pada tahap persiapan yang dilaksanakan 1 hari sebelum pembelajaran berlangsung, guru menyampaikan pengumuman terkait pembagian link Zoom Meeting dan juga mengingatkan siswa untuk dapat mengakses bahan ajar dan LKPD pada Google Classroom. Berikut ini merupakan video PPL ketiga saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Luar biasa, semangat. Ya, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk melaksanakan protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker setiap keluar rumah. Nah anak-anak, kita mulai dulu dengan berdoa ya. Silahkan untuk Mbak Senja dipimpin doanya. Kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Mbak Senja sudah memimpin doanya. Bu Desi akan mengecek kehadiran kalian di Zoom meeting ini ya. Mbak Kesia sudah masuk. Ya, semua sudah hadir. Terima kasih untuk ketepatan waktunya ya anak-anak. Sekarang kita sama-sama akan menyanyikan lagu Halo Halo Bandung dulu. Yuk kita nyanyikan dengan semangat. Halo Bandung. Sip, hebat anak-anak. Nah, kita akan tepuk semangat dulu ya supaya lebih semangat dalam pembelajaran hari ini. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Kita hari ini akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 1. Berbagai pekerjaan ya anak-anak ya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang pekerjaan seorang apa anak-anak? Seorang dokter. Ya kan, dokter ya. Masih ingat ya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang pekerjaan yang lain. Ya, kira ada tidak ya orang yang bekerja di hutan? Ada? Ada? Siapa itu yang bekerja di hutan? Potong kayu. Ternyata benar Mbak Kesia, sip 100. Ada seorang pemotong kayu yang bekerja di hutan. Yang harus dipotong harus kayu yang apa? Kayu yang udah tua. Betul, kayu yang sudah tua. Dan setelah memotong kayu harus melakukan apa? Reboisasi. Pinter, reboisasi. Nah, tapi kan kadang ada ya seorang tukang kayu yang bekerjanya sembarangan tidak sesuai aturan, memotong kayu tetapi tidak diiringi dengan kegiatan reboisasi, dan kegiatan yang seperti itu akan mengakibatkan apa anak-anak? Hutan gundul. Iya, hutannya menjadi gundul. Nah, kalau sudah hutan gundul maka akan terjadi Banjir. ya banjir, tanah longsor, betul sekali. Nah anak-anak, supaya kita lebih tahu tentang apa itu hutan gundul, kemudian bagaimana cara mencegahnya, kita akan belajar tentang upaya menjaga lingkungan alam. Dari pembelajaran itu, Bu Desi harapkan kalian dapat, ini tujuannya, mampu menciptakan minimal 3 solusi untuk menjaga keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Siap ya mengikuti pembelajaran ya? siap. Bencana apa yang ada di gambar ini? Banjir. Iya, banjir.
banjir. Nah, anak-anak, itu merupakan salah satu potret dari bencana banjir di daerah Nusa Tenggara Barat. Berikut merupakan salah satu artikelnya, anak-anak bisa membacanya dalam hati secara intensif. Nggih. Nggih. Jadi yang sudah kalian baca ini tentang apa, anak-anak? Banjir di Kota Bima, ya, Nusa Tenggara Barat. Ternyata banjir ini merupakan salah satu dampak dari adanya apa, anak-anak ini? Hutan Gundul. tahun 1950, hutan di Kalimantan itu masih banyak pohonnya. Dari tahun ke tahun sampai tahun 2020, hutannya itu ternyata kondisi hutan di Kalimantan ini karena adanya ulah manusia dengan yang memanfaatkan sumber daya alam secara tidak terkontrol. Kegiatan semacam ini dinamakan dengan kegiatan eksploitasi hutan. Apa itu eksploitasi hutan? Sekarang kita akan menyaksikan video, tolong disimak dengan baik ya. Anak-anak, inilah pemandangan sebuah hutan yang ketika semua pohonnya ditebang akibat eksploitasi hutan yang berlebihan. Nah, anak-anak sudah melihat videonya ya? Sudah. Beberapa orang yang serakah ya, disebut serakah, itu melakukan eksploitasi hutan hanya untuk kepentingan mereka sendiri, supaya mendapat keuntungan, mendapat uang yang banyak dengan menebang pohon yang banyak, seperti itu ya. Tetapi hal itu tidak diperbolehkan, anak-anak. Nah, anak-anak, tahukah kamu ini apa tadi yang hutan? Hutan itu menghasilkan apa, anak-anak? Menghasilkan Kayu. Siapa yang membuat mebel? Pengrajin kayu. Iya, pengrajin kayu yang membuat mebel. Yang dilakukan pengrajin kayu namanya proses apa? Produksi. Nah, kegiatan produksi yang dilakukan oleh pengrajin kayu ini merupakan salah satu kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi itu ada 3, anak-anak. Apa saja? Kegiatan produksi, kegiatan distribusi, kegiatan konsumsi. Nah, sekarang Bu Desi punya permainan, anak-anak. Siapkan alat tulisnya. Cara permainannya adalah, ayo kita urutkan proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Ya, Bu Desi beri waktu 10 detik. Nah, coba Bu Desi lihat jawaban kalian masing-masing. Jadi urutannya seperti ini. Siapa yang betul? Siapa yang betul? Sekarang kita lihat dulu apa itu prosesnya. Nah, ini merupakan dari kegiatan ekonomi. Kita lanjut slide berikutnya. Dari kegiatan ekonomi ini dan pekerjaan tadi, ada juga pekerjaan yang lain yang akan Bu Desi bahas di sini, yaitu pekerjaan seorang pendongeng. Nah, sekarang Bu Desi juga akan menampilkan sebuah dongeng tentang kisah pohon jati dan burung pipit. Ya, akan dibaca. Bu Desi beri waktu membaca dalam hati secara intensif dan sungguh-sungguh ya. Sudah. Nah, kalau sudah, anak-anak, Bu Desi tanya ya, dari cerita-cerita ini ada tokohnya atau tidak? Ada. Ada tokoh ya. Nah, siapa saja tokohnya kita sebutkan? Pohon jati. Ternyata unsur pembangun cerita itu ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Nah, anak-anak, supaya kalian lebih mengetahui tentang unsur intrinsik cerita, Bu Desi akan mengajak kalian untuk melihat video. Anak-anak, di dalam cerita itu nanti ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik yaitu unsur yang membangun sastra dari dalam. Ya, anak-anak tadi sudah melihat videonya tentang apa tadi, anak-anak? Unsur intrinsik. Oke, sekarang Bu Desi akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ada kelompok pohon. Ada Mas Bagus, Mas Nizul, dan Mas Raffi. Jadi kalian berkelompok. Jadi satu mengerjakannya karena rumahnya berdekatan. Jadi nanti kalian jangan lupa menggunakan masker dan cuci tangan dulu sebelum mengerjakan tugas kelompok ini ya.
Apa saja tugas kelompoknya? Nah, ini. Yang pertama, Bu Desi berikan tugas kelompok mengenai analisis unsur intrinsik dalam cerita, kisah pohon jati dan burung pipit, kemudian kalian sajikan dalam bentuk peta pikiran seperti di samping. Di LKPD sudah ada ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Tidak ya. Nah, setelah ini kalian berkelompok akan Bu Desi atau melalui WhatsApp jika kalian menemui masalah atau kendala dalam melaksanakan diskusi kelompok. Jika sudah selesai, maka tugasnya difoto, lalu dikirimkan ke WhatsApp-nya Bu Desi, nggih? Paham ya anak-anak ya? Paham. Sampai jumpa jam 40. Oke? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Ya, selamat datang kembali di Zoom meeting kita kali ini. Ini merupakan kegiatan akhir ya. Nanti anak-anak Bu Desi harapkan untuk mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kalian lakukan tadi. Ya, mulai dari kelompoknya Mbak Alin. Ini tadi sudah mengirimkan. Silahkan dibacakan. Tema cerita keseimbangan lingkungan. Amanat cerita kita harus senantiasa menjaga lingkungan dengan melakukan reboisasi setelah menebang hutan. Ya, siap. Terima kasih. Tepuk tangan dulu anak-anak. Kita beri apresiasi untuk kelompoknya Mbak Alin dan Mbak Ega. Bagus sekali ya hasil diskusinya. Yang lain juga nanti Bu Desi koreksi ya tugasnya. Kita lanjut di kelompok berikutnya yang sudah mengirimkan LKPD 2 ini. Kan perwakilannya dibacakan Mbak Senja. Profesi apa saja yang terlibat agar meja dan kursi sampai di rumahmu? Penebang pohon, penjual kayu, pengrajin kayu, dan penjual. Ya, bagus. Kita beri apresiasi, tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Senja, Mbak Jihan, dan Mas Ibra. Tepuk tangan anak-anak. Kita lanjut ke perwakilan kelompok yang ingin membacakan LKPD 3. Silahkan dari kelompoknya Mbak Kesia dan Mbak Dinda dibacakan. Buatlah peta pikiran yang berisi rencana aksi, yang berisi solusi atau upaya yang kalian lakukan untuk menjaga lingkungan alam. 1. Menanam pohon atau melakukan reboisasi. Bagus sekali ya rencana aksi dan solusinya, ide-idenya sangat bagus. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Mbak Kesia dan Mbak Dinda. Kita akan mengumpulkan pembelajaran hari ini anak-anak. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini anak-anak? Tadi yang pertama tentang upaya untuk menjaga keseimbangan dan sumber daya alam. Dari kegiatan hari ini, apakah ada yang anak-anak belum paham? Udah. Sudah paham semua ya, alhamdulillah. Ini Bu Desi punya tugas untuk kalian menanam pohon. Okay. Jadi nanti Bu Desi berikan tugas untuk menanam pohon di sekitar rumah kalian. Anak-anak sebagai tugas individu, setelah ini Bu Desi share link Google Form untuk pengerjaan soal evaluasinya. Nanti anak-anak langsung mengerjakan dari HP masing-masing ya. Untuk menutup pembelajaran, silahkan dipimpin berdoa Mbak Senja. Jika berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Mbak Senja. Bu Desi ucapkan terima kasih untuk kalian semua ya yang telah melaksanakan pembelajaran hari ini dengan luar biasa ya. Tetap jaga kesehatan, patuhi apa anak-anak?
protokol kesehatan. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.